Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumat. Pada video tutorial kali ini, saya masih berbagi cara membuat soal di form Office 365. Kali ini kita akan membuat soal yang memuat equation. Biasanya untuk soal-soal matematika dan mata pelajaran yang sejenisnya yang di dalamnya ada persamaan. Nah, untuk ini kita langsung saja ke Office 365. Baik, sini saya sudah membuka Office 365 untuk fitur form. Seperti pada video yang sebelumnya, kita akan membuat soal dengan menggunakan pilihan kuis baru ya. Kita memilih kuis baru. Nah, ini tampilannya. Sekarang kita kasih judul misalnya ulangan harian matematika. Ulangan harian matematika. Nah, deskripsinya silakan diisi seperti yang lalu, ulangan harian 1 misalnya ya. Ini mata pelajaran matematika kelas misalnya 11 MIPA, hari tanggal misalnya Senin 27 April 2020, waktunya 90 menit. Nah, berikutnya kita tambahkan baru. Kita membuat pertanyaan pertama, nama siswa, teks. Nah, sekali lagi ini pertanyaan nama apabila siswa nanti yang menjawab tidak login pakai akun Office 365. Tapi kalau siswanya login dengan akun Office 365, maka pertanyaan nama tidak perlu. Karena begitu mereka login dengan akun Office, namanya akan tersimpan secara otomatis. Nah, di sini kita asumsikan yang menjawab tidak menggunakan akun Office 365, jadi nama siswa. Lalu ini kita wajibkan. Kemudian yang kedua, kita tambahkan kelasnya. Kita pilih pilihan ganda, sehingga memudahkan siswa untuk memilih kelasnya. Misalnya di sini 11 MIPA 1, enter. 11 MIPA 2 kita enter saja, misalnya 11 MIPA 3. Nah, ini juga wajib. Kemudian kita tambah baru, tambah soal pilihan ganda. Nah, untuk soal matematika ini, saya sudah menyiapkan file beberapa soal matematika, sengaja saya pilih. Ada yang soal integral, kemudian ada soal yang tercampur equation dengan teks dalamnya, seperti ini ya, macam-macam. Ya, ada yang membuat gambar. Baik, kita akan mempelajari bagaimana caranya memindahkan soal-soal ini ke form Office 365. Nah, untuk soal-soal yang berbentuk equation ini yang kita ketikkan di Microsoft Word, saya menyarankan agar kita mengetiknya menggunakan fitur insert equation. Ya, yang ini. Sehingga nanti memudahkan kita memindahkan teks soal ini ke form Office. Baik. Untuk soal yang pertama, ini ada soal, ada teks hasil dari, kemudian ini bentuknya equation ya. Kemudian demikian juga opsinya. Nah, caranya ada dua cara yang akan saya praktekkan untuk soal ini. Pertama, ini kita copy dulu teksnya, hasil dari. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk bentuk equation ini, kita copy, kita mengaktifkan fitur matematika di form. Nah, tempatnya ada di sini, titik 3 ya. Kita pilih titik 3. Nah, di sini ada matematika. Ini kita aktifkan, kita pilih. Nah, sekarang kita tinggal memindahkan bentuk integralnya ke sini. Nah, ini kita paste. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kita tinggal hilangkan ini ada bentuk yang tampil. Seperti ini. Ya. Nah, ini kita bisa tambahkan sama dengan ya. Nah, oke. Jadi, tampilannya sudah ada. Nah, hal yang sangat membantu ketika kita menggunakan fitur matematika di Office 365, di form Office 365, soal integral yang kita ketik tadi, itu sudah disiapkan pilihan jawabannya. Jadi, di sini sudah tersedia 4 pilihan jawaban. Kita bisa menggunakannya, kalau mau, atau kita bisa menggunakan pilihan yang kita sudah buat. Ya.
kita bisa menggunakan pilihan yang kita sudah buat. Contoh misalnya kita mau menggunakan pilihan yang sudah disiapkan oleh form ini. Oke, jadi ini jawaban yang benar yang sudah ditandai. Kita tinggal pilih tambahkan semua kalau kita ingin menggunakannya. Jadi sebenarnya form ini membantu kita menghitung penyelesaian dari soal ini ya. Jadi kalau saya pilih tambah semua, nah ini kan terisi ke bawah. Nah, seperti itu. Ini jawaban yang benar. Kita tinggal memberikan poin. Kalau kita ingin menggunakan tambahan tadi yang disiapkan oleh form. Kalau tidak ya ini saya hapus saja ya. Saya hapus saja. Saya akan menggunakan pilihan jawaban yang saya sudah buat sendiri. Oke. Nah, saya gunakan pilihan jawaban ini. Kita tinggal blok seperti yang lalu. Lalu kita hilangkan numberingnya. Ini kita copy. Lalu kita pastikan ke sini. Nah, perhatikan ya cara mempastenya. Ini karena kita mengaktifkan fitur matematika, maka di sini di ujung option ini ada tulisan kecil ya untuk teks ABC. Ini kita ubah dulu menjadi angka. Caranya kita tinggal pilih saja, kita klik. Nah, ini berubah 1, 2, 3, lalu kita paste. Nah, dia akan tersusun ke bawah. Nah, terus untuk menjadikannya menjadi bentuk equation yang sesuai, tinggal kita klik kembali. Nah, ini sudah menjadi bentuk equation yang sesuai yang kita buat di soal kita. Ini jawabannya, kita tandai, lalu kita beri poin. Oke, kalau tidak mau diwajibkan ini kita bawa ke kiri, lalu kita acak opsinya. Nah, sehingga nanti ke bawah akan teracak. Seterusnya ya. Settingan soal yang pertama akan diikuti oleh soal berikutnya. Jadi ingat tadi ya, ini form membantu kita membuatkan option dan jawaban yang benar. Kalau kita ingin menggunakan, tinggal tambahkan. Kalau kita ingin buat sendiri ya, kita tinggal paste dari yang kita sudah buat. Tuh. Nah, di sini saya mau jelaskan kenapa tadi kita tidak menggunakan fitur ini. Pasal bentuk teks kita tidak langsung paste ke situ, karena kalau kita mengaktifkan dalam bentuk fitur ABC ini, fitur teks kita paste, nanti option ini akan bersambung dalam satu baris saja, tidak terpisah menjadi 5 baris seperti ini. Nah itu. Oke, yang kedua, soal yang kedua ya, saya tambahkan yang baru, kita buat pilihan lagi. Nah, kita lihat soal yang kedua, ini memuat teks dan juga memuat equation. Nah, yang seperti ini lebih mudah kalau kita jadikan menjadi gambar. Kita buat jadi gambar sekaligus ya. Jadi caranya kita gunakan snipping tool. Kita ambil soalnya seperti ini. Oke, lalu kita simpan. Ya, ini saya beri nama soal yang kedua. Save. Kemudian ini, sekarang saya tidak membutuhkan fitur matematika, jadi kalau kita tidak membutuhkan fitur matematika, kita tinggal milih 3, lalu kita tidak memilih ini ya, menghilangkan centangannya. Demikian juga untuk subjudul. Nah, sehingga fitur matematika tidak aktif untuk soal ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan gambar, kita unggah. Nah, ini soal yang kedua. Nah, ini nanti soal yang kedua. Adapun opsinya, nah opsinya kita bisa langsung copy ya. Ini ya. Ini ada bentuk akar, usahakan bentuk akarnya diketik dengan fitur equation. Kita hilangkan numberingnya, kita copy. Nah, di sini tinggal dipindahkan langsung saja. Nah, seperti ini. Jadi bentuk akarnya seperti ini kelihatan. Oke. Kita tinggal tandai jawaban yang benar. Di sini sudah ada poinnya. Itu untuk soal yang kedua. Kita tambah baru lagi yang ketiga, dan ganda. Soal yang ketiga, nah kita lihat soal yang ketiga ini, persamaan trigonometri. Biasanya di sini yang menjadi masalah adalah ketika kita mengetikkan persamaan trigonometri, untuk simbol derajatnya itu yang tidak kelihatan. Demikian juga tanda-tanda lebih kecil seperti ini. Nah, jadi saya sarankan pertama, soal ini ketika diketik di Word itu kita menggunakan equation ya. Kita menggunakan equation sehingga nanti kita tinggal copy paste saja. Nah, caranya kita tinggal copy, pindahkan ke sini. Ini saya tidak mengaktifkan fitur matematika, itu bisa langsung kita copy. Nah, kita lihat sekarang ini sudah pindah, derajatnya terbaca. Nah, ini bentuk akarnya mungkin
perlu kita pindahkan ke depan, ya, supaya bagus kelihatan. Nah, ini mungkin kita kasih kurung saja, per 2. Nah, sehingga tetap terbaca dengan baik. Kemudian untuk optionnya, ini juga simbol-simbol derajat diketik pakai equation semua. Ini kita hilangkan dulu opsinya, numberingnya, copy, lalu kita paste di sini. Nah, ini terbaca dengan baik derajatnya. Jawabannya di D. Oke. Soal berikutnya, soal limit. Coba kita lihat bagaimana kalau kita memindahkan ke form. Nah, kita untuk teksnya kita bisa tulis langsung ya, nilai di sini. Adapun untuk bentuk limitnya kita aktifkan fitur matematika. Nah, coba kita perhatikan di sini nanti akan ada sedikit masalah untuk limit ya. Ini kalau kita copy seperti ini. Lalu kita paste di sini. Nah, ini tidak berbentuk jadi persamaan yang bagus. Nah, karena di sini tidak tersedia ya fitur untuk limit. Nah, gimana caranya untuk mengatasi ini? Caranya kita bisa melakukan dua hal. Pertama, kita bisa menggunakan gambar, menjadikan gambar seperti soal yang di atas. Atau yang kedua, kita menggunakan bantuan latex ya. LaTeX online. Nah, kita akan memperagakan bagaimana menggunakan LaTeX online. Sini saya akan menambahkan satu tab yang baru. Saya akan menggunakan kode Cox. Kode Cox ya, yang online. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia ya. Equation editor dengan kode Cox. Nah, di sini kita akan mengetikkan bentuk limit ini yang kita akan buat. Limit x mendekati 0, sin 8x ditambah sin 4x. Sini ya. Kita pilih untuk limit, atau ada di sini. Nah, sini kita tambahkan x panah 0. Nah, ini sudah tampil, x mendekati 0. Kemudian kita pilih bentuk pecahan. Nah, di sini tadi sin 8x tambah sin 4x. Sinus 8x tambah sinus 4x. Oke, penyebutnya cos 12x, cos 8x. 2x dikali cos 12x ditambah cos 8x. Nah, kita lihat sama dengan. Nah, ini bentuknya ya, seperti ini. Sudah tampil. Nah, sekarang kita mengcopy latexnya ini. Nah, kita copy. Copy, lalu kita pastikan ke form. Sini ya. Nah, kita lihat. Hasilnya sudah jadi. Ya, kelihatan agak kecil sebenarnya. Nah, berikutnya untuk optionnya seperti yang lalu. Ini kita blok semua. Kita hilangkan dulu numberingnya. Kita copy, lalu kita pastikan ke sini. Ini ya. Nah, ini jangan lupa ini dipastikan ini tertulis jadi 1, 2, 3. Kita pilih dulu, baru kita paste. Nah, ini sudah tampil. Oke. Ini soal yang berikutnya, limit. Itu tadi, jadi soal ini kita gunakan LaTeX online. Kalau kita mau jadikan gambar ya, kita simpan dulu pakai snipping tool. Berikutnya kita tambah soal baru lagi. Nah, soal ini kita lihat ya, soal yang ini nomor 5 ini ada teks, ada bentuk matematika di sini, tapi bentuknya sederhana ya. Bentuknya hanya menggunakan tanda pertidaksamaan. Maka yang begini bisa kita copy paste secara langsung. Jadi kita blok semua. Copy. Nah, di sini kita tidak perlu mengaktifkan fitur matematika. Jadi fitur matematika tidak perlu diaktifkan. Sebab kalau semua soal kita menggunakan fitur matematika, nanti soal ini ketika dibuka juga akan menjadi berat. Jadi kita tidak perlu mengaktifkan fitur matematika. Ini tinggal dipaste saja. Kita lihat, ini sudah tampil. Perhatikan gambar berikut. Nah, pertidaksamaannya tampil dengan baik. Oke, kemudian gambarnya kita simpan pakai snipping tool. Ini saya simpan. Nama nomor 5.
Kemudian kita masukkan sini ikon gambar. Ya, untuk absennya kita tinggal copy saja, hilangkan numberingnya. Kita paste ke sini. Nah, sudah ya. Jawabannya adalah 2. Oke. Kemudian soal berikutnya kita tambah lagi. Soal yang memuat gambar sedangkan optionnya semua bentuk pertidaksamaan. Nah, yang begini juga bisa langsung kita copy paste saja. Kita copy teksnya, masukkan sini. Lalu gambarnya kita simpan seperti tadi menggunakan snipping tool. Saya beri nama soal 6. Sudah ada ya. Sebenarnya sudah ada. Saya beri nama begitu, beri nama soal 6A. Iya. Kemudian opsinya nanti kita tinggal copy paste ini. Nah, sini saya masukkan gambarnya. Soal 6A. Nah, kemudian opsinya kita tinggal ke sini. Nah, jawabannya, oh ini jawabannya belum diberi. Anggaplah jawabannya A misalnya. Nah, ini sudah lengkap ya. Kalau ini kita tampilkan dalam bentuk yang lebih menarik, simbol matematikanya, silakan diaktifkan fitur matematikanya seperti ini. Nah, ini kan akan kelihatan lebih bagus, gitu ya. Nah, ini hilang nih, di copy ulang nih. Sini. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi soal. Nah, sekarang kita punya soal. Nah, ini hampir sama ya. Nah, yang kayak begini, ini bisa kita copy langsung karena bentuknya sama. Untuk soalnya kita bisa jadikan gambar karena memuat teks dan juga memuat bentuk matematika. Kita jadikan gambar bisa, ya. Ini misalnya saya rapikan dulu ke bawah biar tidak terlalu ambil tempat. Terus kita jadikan gambar seperti ini. Nama nomor 7. Nah, kita tambahkan soalnya ke sini ya. Kita pilih gambar. Nah, ini tidak perlu diaktifkan matematikanya. Kita masukkan gambar saja langsung. Nomor 7. Kemudian pilihannya kita tinggal copy semuanya. Nah, ke sini. Nah, sudah ya. Jawabannya A. Oke. Nah, untuk soal berikutnya, ini soal matriks. Di form kita tidak bisa memasukkan bentuk matriks. Jadi caranya ketika soalnya berbentuk matriks, kita jadikan gambar keseluruhannya. Baik itu pokok soalnya maupun pilihannya. Walaupun matriks kita bisa buat di LaTeX online, tetapi nanti tetap tidak bisa dipindahkan di form. Jadi, untuk ini kita jadikan gambar sekaligus. Caranya kita jadikan gambar sekaligus ya. Seperti ini. Kita jadikan gambar sekaligus. Kita save. Misalnya saya beri nama S10 ya. Sudah ada, biarlah. Nah, sekarang kita tambahkan baru pilihan. Kita masukkan gambar S10. Oke, adapun pilihannya kita bisa menggunakan drop down. Nah, kita tinggal masukkan A di sini, B, C, D, E. Nah, tadi jawabannya C misalnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi, cara membuat soal yang memuat simbol-simbol matematika. Nah, sehingga kalau kita lihat tampilannya, kita lihat plat tinjaunya. Nah, ini untuk komputer, tampilannya seperti ini nanti. Nah, ini hasil dari, ini kelihatan ya. Ini ada soal, teks, pilihannya. Kemudian persamaan trigonometri, tetap terbaca dengan baik, tanda-tanda derajatnya. Limit, nah ini agak kecil ya. Kemudian, ini ada gambar.
yang teracak. Ini juga, kemudian ini, dan yang matriks. Kalau di handphone dia seperti ini tampilannya. Nah, lebih jelas. Tampilannya seperti ini. Iya. Nah, begitu caranya kita membuat soal-soal yang memuat equation, membuat rumus-rumus matematika. Saya kira begitu ya video kali ini. Insya Allah nanti pada video yang terakhir kita akan melakukan setting, pengaturan, dan pengolahan hasil dari ujian yang dilakukan dengan menggunakan form Office 365. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.